Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Mukaramatul Isnaini dengan NIM 43040230129. Video ini dibuat guna memenuhi tugas akhir semester mata kuliah wawancara dengan dosen pengampu Bu Qurratu Ayun MPSI. Oke, selamat pagi Barina. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum saya bertanya lebih lanjut, bolehkah Mbak Rina menceritakan tentang diri Mbak Rina? Nama saya Fatina Sira Ramadana, biasa dipanggilnya Rina. Sekarang saya mahasiswa semester 3 di salah satu universitas di Semarang. Oke, selain itu, apakah ada lagi yang ingin dijelaskan? Bolehkah Mbak Rina jelasin lebih detailnya lagi? Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Kemudian saya di perkuliahan ini saya mengambil jurusan ekonomi pembangunan. Oke. Kenapa Mbak Fajrina mengambil jurusan ini? Karena menurut saya ingin lebih mengetahui sih tentang perekonomian yang ada di Indonesia. Secara kan Indonesia tuh masih termasuk negara berkembang, masih termasuk dalam negara berkembang. Jadi saya tuh pengen lebih tahu kenapa kita tuh masih negara berkembang, sedangkan negara lain bisa dikategorikan negara maju. Pasti salah satu dari faktor negara maju tersebut adalah perekonomian. Maka dari itu saya mengambil jurusan ekonomi pembangunan ini agar saya lebih tahu tentang perekonomian yang ada di Indonesia. Mana tahu nanti kedepannya bisa bermanfaat bagi nusa dan bangsa, maupun nanti untuk diri saya sendiri. Oke. Selain dari kuliah sendiri, kira-kira kesibukan apa saja sih yang Mbak Rina lakuin selama di perkuliahan? Selain kuliah, saya juga ikut organisasi yang ada di kampus maupun luar kampus. Oke, pasti keseharian Mbak Rina sibuk banget ya. Kalau boleh tahu, gimana sih perasaan Mbak Rina ketika menghadapi kesibukan-kesibukan seperti itu? Yang saya rasakan sih pasti padat sekali ya, karena saya harus memanajemen waktu antara tugas kuliah maupun tugas-tugas yang ada di organisasi saya. Jadi saya lebih terpacu aja sih, kayak harus mengerjakan tugas kuliah lebih cepat, dan tugas yang ada di organisasi juga lebih cepat dan lebih tuntas aja gitu sih Mbak. Bisa nggak Mbak Fajrina menceritakan pengalaman yang paling menegangkan yang Mbak Rina alami selama perkuliahan ini? Kalau pengalaman menegangkan sih nggak ada sih Mbak, cuman selama saya kuliah ini saya pernah ngedrop sekali aja gitu, dan itu benar-benar kejadian yang nggak pernah saya alamin sama saya hidup sekarang ya gitu. Jadi kayak karena mungkin saya terlalu terforsir sama tugas-tugas kuliah kayak UTS, UAS, terus juga sekalian tugas-tugas yang ada di organisasi, jadinya tuh saya melupakan diri saya, kayak makannya cuman kayak sehari sekali, atau mungkin tidur saya juga berkurang, bahkan sampai kayak nggak tidur gitu Mbak. Jadinya abis itu ngedrop gitu. Oke. Nah, jadi di sini Mbak Rina sempat ngedrop tuh ya. Mungkin karena banyaknya tekanan akademik tuh yang Mbak Rina rasakan. Terus bagaimana sih cara Mbak Rina mengatasi hal-hal yang seperti itu? Setelah dari kejadian saya dirawat tersebut, jadinya saya tuh harus makin sadar sih, saya harus lebih peduli sama diri saya sendiri, kayak jaga pola makan, jaga pola tidur, dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi terlepas dari itu kan kita juga harus kayak mengistirahatkan pikiran kita. Nah, cara saya mengistirahatkan pikiran saya itu selain dari tidur, makan, dan melakukan aktivitas yang lainnya, saya itu juga ini biasanya kayak relaksasi pakai lagu gitu, musik. Jadinya ada beberapa musik yang saya suka, jadinya kayak ketika saya dengar itu kayak saya merasa tenang gitu. Oke, Mbak Rina, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Selain menjadi seorang mahasiswa nih dan sebagai aktivis organisasi, kira-kira salah satu di antara kedua ini, apakah ada penyebab utama yang menyebabkan Mbak Rina ini merasakan tekanan stres akademik? Sebenarnya tuh nggak dari kesalahan yang kedua itu ya Mbak, karena menurut saya ya ini kan kesalahan saya diri saya sendiri. Seharusnya kan saya lebih memanajemen waktu aja. Mungkin saya waktu kejadian ngedrop itu karena kan saya juga
kita kan pertama kali di jenjang kuliah juga kan Mbak, jadi kayak kaget gitu. Jadi badan saya juga masih kaget, dan saya juga masih belum peduli sama diri saya sendiri, dan saya juga belum terlalu paham gimana sih cara memanajemen waktu saya. Jadi makanya itu, jadi tapi saya ambil pelajaran gitu. Semenjak habis dari ngedrop kemarin, saya harus lebih memanajemen waktu saya, mengorganisir waktu saya gimana baiknya, supaya segala tugas dari baik perkuliahan maupun yang di organisasi itu semuanya secara tuntas saya kerjakan gitu sih Mbak. Oke, baik. Oke, Mbak Fajina, selama perkuliahan ini dengan padatnya tugas antara tugas kuliah dan tugas organisasi, apakah Mbak Fajina itu cukup dengan support system yang ada pada diri Mbak Fajina, atau perlu dukungan sosial dari entah itu pasangan, keluarga maupun teman? Nggak munafik sih Mbak, soalnya kan manusia itu kan emang makhluk sosial ya, jadi kayak nggak bisa kita sama diri kita sendiri gitu. Yang pastinya saya alhamdulillah selama ada tekanan akademik itu saya alhamdulillah dapat support banget sih dari keluarga, terutama keluarga, kemudian ya teman-teman saya, kemudian ya pasangan saya. Oke Mbak Rina, sekarang mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Baik. Jadi setelah banyaknya apa yang Mbak Rina ceritakan tadi, kira-kira strategi apa sih yang Mbak Rina lakukan untuk memanajemen waktu Mbak Rina agar menghindari stres yang berlebihan? Jadi saya kayak membagi waktu sih Mbak, kayak ada kayak kebutuhan kan ada 3, ada primer, sekunder, tersier. Sama juga kayak waktu, jadinya saya membagi ada yang primer, sekunder, sama tersier. Jadi saya mengutamakan dulu yang termasuk primer yang mana nih, misalnya ada kayak tugas kuliah tuh deadline-nya misalnya tanggal berapa, dan itu lebih duluan daripada tugas yang organisasi, maka itu termasuk primer. Kemudian yang tugas organisasi maksudnya sekunder. Kemudian yang tersier ini saya lebih kayak waktu healing gitu, misalnya kayak ada waktu me time tiap minggu, atau mungkin nanti me time entah kemana, atau mungkin nanti healing bersama teman, atau bersama teman gitu. Oke, baik. Oke Mbak Fajrina, cukup sekian untuk wawancara kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya, atas ketersediaannya Mbak Fajrina untuk sebagai orang yang mau saya wawancarai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene. Mulai dari mana ya? Thanks for watching.